Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nelci Erlinda Nope. Pada video berikut ini, kita akan membahas tentang sistem pengereman khususnya pada rem cakram. Di video ini, ada beberapa topik yang akan saya jelaskan, yaitu pengertian rem, komponen-komponen rem cakram, prinsip kerja rem cakram, beserta hukum Pascal. Bagaimana sih prinsip kerja rem cakram dan apa saja komponen-komponen pada rem cakram? Rem cakram merupakan sistem pengereman dengan mekanisme jepit. Jadi, rem cakram atau piringan rem akan dijepit oleh dua kampas rem yang saat tuas rem ditekan, kedua kampas rem ini akan saling bergerak mendekat. Fungsi rem cakram adalah untuk memberikan pengereman atau pengendalian yang lebih stabil. Selain itu, rem cakram sangat mudah dalam hal perawatan karena bentuknya yang lebih terbuka dibanding rem tromol. Komponen-komponen rem cakram terdiri dari master silinder, kaliper, reservoir atau tabung minyak, disk atau cakram, selang minyak, piston, dan lain sebagainya. Rem cakram sendiri digunakan pada hampir setiap motor yang diproduksi saat ini. Alasannya, rem cakram itu sangat pakam. Pengereman sangat efisien sehingga kendaraan Anda bisa berhenti dengan aman dalam sepersekian detik dalam keadaan darurat. Dan untuk mendapatkan pengereman yang pakam itu, Anda menarik tuas, kemudian minyak rem mendekat tuas dikompresi. Melalui saluran rem, cairan terkompresi ini terhubung langsung ke bantalan rem sehingga bantalan rem diaktifkan. Sistem pengereman yang baru saja Anda lihat ini dikembangkan selama 5 dekade terakhir dalam penelitian dan pengalaman praktik. Mari kita pelajari bagaimana para mekanik mengembangkan sistem pengereman yang efisien ini, atau lebih khususnya lagi, mari kita pelajari fisika yang menarik di balik rem cakram. Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana daya kecil yang dihasilkan oleh tangan Anda pada tuas rem sudah cukup untuk menghentikan roda sepeda motor. Para mekanik menciptakannya dengan menggunakan hukum Pascal. Hukum Pascal sendiri dipakai pada perangkat hidrolik untuk melipat gandakan power outputnya. Agar lebih gampang untuk memahami hukum Pascal ini, perhatikan ilustrasi berikut. Bisa Anda lihat sendiri dalam bejana ini, terdapat dua silinder dengan diameter yang berbeda. Lalu, kita letakkan piston yang memenuhi masing-masing silinder. Jika kita dorong piston input dengan tenaga tertentu, piston akan turun. Saat piston turun itu akan menekan fluida di dalam silinder dengan tekanan tertentu. Sesuai hukum Pascal, tekanan input sama dengan tekanan output, itu artinya fluida akan mendorong piston output dengan tekanan yang sama dengan tekanan input. Namun, karena diameter pistonnya berbeda, maka tenaga yang dihasilkan juga berbeda. Seperti pada ilustrasi ini, diameter piston output jauh lebih besar sehingga tenaga yang dihasilkan pada piston output bisa berlipat ganda daripada tenaga yang diberikan pada piston input. Sekarang kita balik ke rem cakram. Saat Anda menggerakkan tuas, piston kecil juga bergerak. Piston diisi minyak sehingga minyak terkompresi. Jika Anda memperhatikan dengan seksama, Anda dapat melihat bahwa piston ini terhubung ke piston besar melalui kabel. Singkatnya, piston besar terletak di daerah bantalan rem dan piston kecil berada di dekat tuas rem. Menurut hukum Pascal, tekanan pada kedua piston harus sama. Ini berarti bahwa gaya yang Anda terapkan pada ujung tuas akan dikalikan berlipat-lipat pada ujung bantalan rem karena perbedaan area piston. Daya ini akan memindahkan bantalan rem dan merekannya ke cakram sehingga roda berhenti. Cakram terhubung langsung ke roda dan menambah area yang lebih jauh. Umumnya dua piston digunakan di ujung bantalan rem. Hal menarik lain yang dapat Anda amati tentang mekanisme ini adalah piston hanya ada di satu sisi. Jadi bagaimana bantalan rem di sisi lain bergerak? Hal ini bisa terjadi karena pengaturan pintar yang dikenal sebagai mekanisme kaliper mengambang. Perlu dicatat bahwa bagian terbesar dari mekanisme ini yaitu kaliper tidak statis di satu tempat, melainkan bebas untuk bergerak secara linear.
dukungan kaliper terpasang pada sepeda motor, Anda dapat melihat bagaimana kaliper bergerak di sepanjang bagian yang statis ini. Ini berarti ketika tekanan menumpuk di dalam silinder, kaliper mengambang juga akan bergerak berlawanan dengan pergerakan piston. Sepatu rem lainnya terpasang langsung ke kaliper mengambang sehingga tindakan pengereman akan terjadi dari kedua sisi secara bersamaan. Karena gesekan antara cakram dan bantalan rem, maka akan dihasilkan panas dan cakram menjadi sangat panas. Sebenarnya cara kerja rem cakram itu cuma seperti itu. Semoga video ini memberi Anda wawasan tentang teknologi rem cakram. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.